Baik, pada mata pelajaran seni budaya pada hari ini, kita akan bergeser ke seni yang lebih modern di sini. Kita akan belajar tentang desain grafis, ya, desain grafis. Setelah mendengar kata desain grafis, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Bapak mau nanya dulu nih, biar Bapak tahu kemampuan kalian tentang desain grafis sudah sampai mana. Pengetahuan kalian maksudnya. Kira-kira saat mendengar kata desain grafis, kalian menanggapinya seperti apa? Bayangannya seperti apa? Gambar Pak, gambar. Oke, gambar, betul. Ada lagi? Benar Pak, kalau jalan-jalan tua untuk pemilu. Betul, Ricky, mantap Ricky. Itu menandakan bahwa desain grafis itu udah ada di benak kalian sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita lihat di sosial media ada promo-promo, terus ada pamflet-pamflet kayak brosur seperti baliho waktu zaman pemilu itu termasuk desain grafis, dibuatnya dengan laptop atau HP dan lain sebagainya lah, yang termasuk smart teknologi. Baik, kita tidak akan mendalami tentang definisinya. Bapak rasa kalian bisa cari sendiri, kan udah besar-besar ya nih ya. Bisa cari sendiri. Kita akan langsung masuk ke yang lebih dalam lagi. Mengenai unsur dan prinsip desain grafis. Bisa kalian lihat unsur dan prinsip desain grafis akan kita bahas. Karena unsur dan prinsip tidak akan bisa dipisahkan. Seperti kita dalam kehidupan, prinsip hidup. Kita itu perlu tujuan, betul? Jadi prinsip dalam desain ini lebih ke acuan kita dalam membuat desain grafis. Kayak patokan-patokannya seperti apa, motivasi-motivasi dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian unsur desain grafis. Jadi unsur desain grafis itu sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lainnya. Yaitu ada beberapa hal di sini. Yang pertama ada bidang, kemudian ada bentuk, Ricky. Ya, bentuk. Kemudian ada tekstur. Ada ya, garis, benar. Kemudian ada ruang dan terakhir ada warna. Kalian itu ya memang nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama itu ada bidang. Bidang itu apa sih? Ada yang tahu nggak bidang? Mungkin pernah dengar ya, sebidang tanah, sebidang apa gitu. Ada yang tahu nggak? Jadi bidang adalah tempat di mana kita akan menyusun unsur-unsur desain grafis. Nah, kalau kita analogikan di kehidupan nyata itu anggap aja kayak meja. Nah, ini meja yang depan Bapak nih. Ini bidangnya nih. Ini bidang. Terus di atas bidang itu ada objek-objeknya. Ada laptop, ada buku, ada vas bunga di sini. Jadi kayak dasar yang paling belakangnya gitu. Kayak dasar untuk kita meletakkan desain-desain tersebut ya. Jadi secara analoginya seperti itu. Jadi bidang adalah tempat di mana kita menyusun unsur-unsur desain grafis menjadi sebuah komposisi karya grafis. Contohnya di sini bisa dilihat ada bidang dengan ukuran A1, A3, A2, A4 dan lain sebagainya. Seperti kalian belajar Word, mungkin yang udah belajar informatika udah tahu ya, Word pakai ukuran A4 biasanya rata-rata, itu bidang namanya. Kemudian kalau kalian ngedit foto di Instagram atau di Canva dan lain sebagainya lah ya, ada ukuran 1:1, 4:3, 16:9, itu bidangnya. Jadi, paham ya kira-kira ya? Baik, kita lanjut. Yang kedua ada bentuk. Bentuk ini mungkin kalian udah familiar ya. Kira-kira pengetahuan kalian bentuk itu apa sih? Apa kira-kira bentuk itu? Betul. Bentuk adalah rupa atau objek visual atau wujud. Betul kata si Ricky ya. Dalam desain grafis ada bentuk konkret, ada bentuk abstrak. Ini mungkin kalian udah pernah dengar kata konkret dan kata abstrak, cuman kayaknya kayak kurang familiar gitu ya, nggak taunya. Cuman kalian pasti tahu nih, oh ini nih abstrak nih bentuknya nih, oh ini konkret nih. Jadi konkret itu berbentuknya wujudnya bagus gitu, atau berbentuk wujud yang normal. Sedangkan abstrak bentuknya acak-acakan atau berantakan, tapi memiliki estetika yang sama juga. Kemudian ada bentuk dwimatra yang kita bahas kemarin di materi sebelumnya tentang seni rupa. Ada 2 dimensi, sama juga si desain grafis, tapi namanya dwimatra. Dan ada bentuk trimatra, 3 dimensi. Betul. Kemudian bentuk memiliki arti sendiri tergantung dari budaya ya, tergantung dari budaya masing-masing, misalnya budaya Jawa, budaya ini dan itu dan sebagainya, itu kan memiliki bentuk-bentuk masing-masing ya.
Nah, setelah ini kita akan lihat contohnya. Di sini bisa kalian lihat ada bentuk seperti gambar hati, terus ada bentuk kayak gerigi-gerigi itu ya, itu bentuk abstrak, ada bentuk lingkaran, bentuk kayak bulan, nah itu ada bentuk persegi dan bintang dan lain sebagainya, itu bentuk-bentuknya. Nanti bentuk-bentuk ini akan bisa kalian kreasikan, tergantung kreativitas kalian. Jadi kalian bisa memilih dari bentuk-bentuk ini untuk membuat sesuatu yang baru. Nanti kita akan bahas. Baik, selanjutnya ada tekstur. Baik, tekstur itu apa sih? Ada yang tahu enggak? Mungkin pernah dengar tekstur pastinya. Ya. Rasa benar. Kalau secara awam mungkin rasa kayak ini tekstur kulit kita nih halus atau kasar kayak tekstur meja. Jadi tekstur adalah kualitas permukaan dari suatu yang dapat dirasakan. Benar kata Sri tadi oleh Indra Praba kita. Jadi apa sih Pak fungsi tekstur pada desain grafis? Kan nggak bisa dipegang Pak. Ya, tapi tekstur bisa kita rasakan dalam penglihatan kita. Misalnya gini, Bapak mau bikin desain grafis temanya tentang misalnya tentang koran gitu, apa tema desainnya. Ya Bapak pakai teksturnya tekstur kertas sehingga yang melihat akan terasa seperti wah kayak koran nih. Nah, itu tekstur. Tergantung tema desain kita seperti apa, tergantung kebutuhan kita seperti apa. Ada banyak nih, ada kayak kain, ada yang kayak loreng-loreng dan ada kayak tembok. Nah, ini bisa kalian jadikan sebagai tekstur desain kalian, tergantung keinginan kalian dan sesuai ide dan kreativitas kalian. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut dulu ya. Baik, selanjutnya dalam unsur selanjutnya ada garis. Garis ini merupakan sekumpulan dari titik-titik. Nah, jadi titik-titik ini disatukan sehingga jadi garis. Kalian pernah lihat enggak kalau lihat WA story orang yang titik-titik tuh saking banyaknya titik-titiknya sampai jadi bulatnya udah kayak garis. Nah, itu dia garis. Jadi garis ini ya betul biasanya ibu-ibu ya. Jadi ya kita lanjut ke materi lah ya. Kalian ini ada-ada saja. Jadi garis ini merupakan sekumpulan titik dideretkan memanjang. Ada garis lengkung, lurus, tidak beraturan dan lain sebagainya. Kalau kita membuat logo dari awal, pasti kita harus membuatnya dari garis. Terserah garisnya akan kita lengkungkan, mengikuti objek dan lain sebagainya sehingga membentuk suatu kayak tadi. Bisa kalian lihat kayak bentuk tadi, bisa jadi bentuk lob, bisa jadi bentuk persegi. Itu awal mulanya dari garis tadi, akan dibentuk satu persatu. Baik. Selanjutnya ada ruang. Nah, ruang itu apa sih? Bapak nanya dulu. Tempat ya. Ruang kamar, ruang ruang meeting dan sebagainya ruang. Tapi dalam desain grafis benar nggak jauh beda dari analogi yang umumnya. Dengan ruang orang dapat merasakan jauh dekat, tinggi, rendah, besar, kecilnya, lainnya. Kita analogikan kayak meja yang tadi kan kita kan udah analogikan bidang ya. Jadi kalau dalam desain grafis anggap ya meja ini sebagai bidang. Ruang itu adalah tempat di mana kita meletakkannya. Misalnya, saya punya nih buku, nggak mungkin dong saya letakkan di sini. Mungkin bisa aja berdiri, cuma kan nggak bagus. Jadi dalam permukaan bidang itu merupakan ruang. Nah, jadi yang baiknya saya letakkan di sini. Terus pas bunganya nggak mungkin dong saya letakkan di sini, nanti jatuh. Tapi saya harus masukkan ke dalam ruangnya. Ini merupakan ruang. Kira-kira paham lah ya. Jadi di desain grafis itu ada ruangan aman. Ruang aman ini maksudnya apa Pak? Jadi ruang aman ini merupakan ruang yang bisa dilihat dari sudut mana saja gitu. Bukan seperti 3 dimensi ya. Tapi maksudnya gini. Misalnya kalian mempunyai desain persegi. Kalian tidak boleh memasukkan objek atau teks atau font pada pinggir sekali. Tidak boleh. Pesan yang disampaikan dalam sebuah desain seperti teks, objek harus kalian masukkan di tengah-tengah. Kalaupun tepi ada batasannya, tidak boleh sampai sudutnya. Seperti itu. Ada ruangan aman. Untuk apa Pak? Nah, jadi gini, kalau di printer misalnya ngeprint, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan wujud aslinya. Sama kayak di Instagram. Mungkin kalian pernah lihat postingan, terus kalau dari profilnya dari jauh sebelum kita buka itu kayak kepotong. Nah itu fungsinya ruang aman. Jadi walaupun kita nggak buka dulu fotonya, kita udah lihat dari jauh pesannya seperti apa, gambarnya utuhnya seperti apa. Jadi seperti itu. Itu pentingnya ruang dalam sebuah desain. Baik, kita lanjutkan. Yang paling penting, yang paling dominan dari semuanya yaitu warna. Hidup tuh kalau nggak berwarna tuh kayak sedih ya kan? Nah, ya hambar betul kayak set lah pokoknya.
Jadi fungsi warna ini adalah untuk menghidupi desain-desain yang lainnya. Waduh. Iya ya Pak. Aduh, bisa aja kamu nih Ricky. Ya, contohnya seperti itulah ya. Kita santai aja di kelas ini ya. Jadi warna merupakan unsur yang sangat dominan dalam karya visual. Ini memiliki arti dan daya tarik. Nah, jadi warna itu bisa jadi karakter juga. Misalnya kita ambil contoh aja. Kalau dengar kata KFC, kalian biasanya teringatnya ke warna apa? Orang kuning-kuningan Pak. Ah, betul, lebih ke merah-merah gitulah ya. Warna-warna cerah. Ya. Kemudian kayak warna apa lagi yang paling dominan? Misalnya kalian ingat suatu brand, kayaknya kayak Starbucks itu kira-kira warna apa? Ah, betul. Ini menjadi identitas dalam sebuah brand dan warna itu juga memiliki arti. Jadi dalam desain kita kasih warna agar pesannya lebih tersampaikan lagi, rasa atau feel mata orang melihatnya lebih dapat lagi. Begitu fungsi warna. Tapi kita juga harus tahu mengatur color palette. Color palette itu adalah kombinasi warna yang pas ya. Itu harus tahu juga. Nanti kita belajar satu persatu nantinya. Kita belajar dasarnya dulu ya, unsur-unsur. Baik, dari unsur-unsur tadi kira-kira ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut dulu? Ya, oke, kita lanjut dulu aja lah kalian. Nanti di akhir baru kita tanya jawab dari yang awal. Oke, kita langsung masuk aja ke prinsip. Seperti yang Bapak bilang, kalau sama kayak hidup, kita harus punya prinsip. Tujuannya apa punya prinsip? Ada yang tahu tujuan punya prinsip dalam hidup itu biar apa? Kira-kira. Oke, anggap aja kita pengen mencapai tujuan. Saya nih pengen sarjana, saya nih pengen mencapai cita-cita. Kita harus punya prinsip. Prinsip kita apa? Kita harus belajar dengan giat, belajar dengan rajin. Itu prinsip agar tujuan dan cita-cita kita tersampaikan. Begitu juga dengan desain grafis. Desain grafis juga memiliki prinsip agar desain kita bisa tersampaikan kepada yang melihat desain kita atau kepada audiens. Nah, dalam ini desain grafis kita perlu mempelajari prinsip desain. Prinsip desain grafis merupakan acuan kan tadi dalam menyusun atau mengkomposisikan unsur-unsur desain menjadi komposisi yang harmonis. Harmonis apa sih? Yang bagus, kayak keluarga yang harmonis, keluarga yang bagus, baik. Pokoknya yang bagus-bagus itu kayak harmonis seperti desain juga. Prinsip desain grafis meliputi satu keseimbangan, dua proporsi, selanjutnya ada empasis, kesederhanaan dan kesatuan. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama ada keseimbangan. Nah, keseimbangan bahasa Inggrisnya apa, Ricky? Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi keseimbangan itu bahasa Inggrisnya balance ya. Iya, balance, imbang itu. Jadi pembagian berat yang merata pada suatu bidang. Jadi maksudnya keseimbangan di sini adalah kita harus memberikan sesuatu yang imbang gitu dalam desain kita. Jangan ada yang berlebihan ke atas, ke samping. Boleh, asal komposisinya pas. Karena di sini juga dijelaskan, keseimbang itu ada dua. Ada simetris, ada asimetris. Simetris itu apa sih? Sama. Balance, ya sama kayak tadi, balance. Asimetris itu tidak balance. Kirinya ada, mungkin kanannya nggak ada. Contohnya seperti ini, mungkin kalian bingung. Contohnya di sini ada gambar. Ada gambar dua desain. Satunya komposisinya garis-garis, enak dilihat. Kemudian yang keduanya ada warna, tapi di pinggirnya aja. Kayak gradasi gitu, kayak itu. Dua-duanya sama-sama bagus. Cuma peletakannya juga harus pas gitu. Kalau kalian mau ngambil desain yang asimetris. Seperti gambar berikut, bisa kalian lihat. Jadi seperti itu, jadi sesuaikan. Yang penting keseimbangan antara apa yang kalian buat dengan bidang yang kalian buat tadi, itu balance gitu. Ya, aman ya? Sampai di sini kita akan lanjut lagi. Kemudian ada proporsi. Nah, proporsi itu adalah adanya perubahan perbandingan antara panjang, lebar, atau tinggi sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Jadi contohnya gini, misalnya kalian ngambil ukuran gambar persegi 1:1. Kalian kalau udah punya gambar persegi, jangan kalian ubah lagi ke 16:9 atau ke ukuran YouTube yang panjang itu. Jadi kalau kalian ubah, nanti gambarnya akan kayak ditarik gitu. Kan nggak bagus tuh. Gambar yang aslinya ukuran persegi persegi terus kalian tarik jadi persegi panjang, otomatis gambarnya nggak jelas dong ya. Jadi itu ya, jadi ini juga sekarang kan sudah ada AI ya, kadang-kadang kita fotonya persegi tiba-tiba AI bisa buat belakang-belakangnya. Itu fungsi AI yang harus kalian coba.
Tapi kalau nggak pakai AI jangan coba-coba gitu. Karena kalau kalian paksakan dengan ukuran yang tidak sesuai, maka gambar itu akan seperti straight atau narik gitu. Jadi nggak bagus seperti gambar ini kan. Itu proporsi. Kemudian ada empasis. Nah, empasis ini apa ya? Dalam sebuah karya grafis idealnya ada salah satu unsur grafis. Jadi empasis itu lebih ke yang menonjol atau yang ditekankan. Menjadi center of interest. Jadi center of interest itu bagian yang paling didominankan atau bagian yang paling ditonjolkan. Jadi dalam sebuah desain juga seperti itu. Contohnya seperti ini. Contoh empasis. Ada sebuah poster, ada tulisan, terus ada objeknya, ada modelnya. Anggapnya seperti itu. Ini kan ada objeknya anak kecil. Itu yang ditonjolkan sehingga pesannya lebih tersampaikan dan lebih terasa gitu. Baik, oke. Selanjutnya yang paling penting dari semua prinsip desain. Satu, betul, kesederhanaan. Anggap seperti hidup, berlebihan juga nggak baik, yang terlalu gimana-gimana nggak baik, kerendahan juga nggak baik. Jadi kita harus balance sama kayak tadi. Tapi di sini lebih ke sederhana, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Ya, betul, harus seimbang, tidak boleh berlebihan dalam hidup juga. Seperti itu juga dengan halnya dengan desain. Harus ada kesederhanaan. Karena katanya banyak pakar desain grafis, ini pakar loh yang ngomong ya, menyarankan prinsip ini dalam pekerjaan desain ya, maksudnya prinsip kesederhanaan ini. Karena apa? Menurut Bapak atau menurut dari beberapa pakar tersebut, desain yang sederhana itu pesannya lebih bisa tersampaikan. Karena pada saat orang melihat desain kita nggak perlu berpikir lebih lama lagi, pas lihat aja, oh ya, dan masuk pesan desainnya. Seperti itu. Tidak perlu warna yang berlebihan. Warna nggak apa-apa, asal harus pandai-pandai mengaturnya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Sama seperti prinsip kesederhanaan ini. Ya, baik kita lihat contohnya. Di kiri ada gambar hitam dan putih. Gambarnya hitam putih yang bisa dilihat ya. Desain grafis, tulisannya warna putih, simple. Yang kanan tuh backgroundnya berwarna-warni. Terus tulisan desain grafiknya juga warna dan lain sebagainya. Mata kita otomatis secara alami akan menuju ke lebih ke yang warna hitam putih tadi. Karena apa? Lebih enak dilihat. Dari jauh pun juga terbaca, dari dekat juga terbaca. Dibandingkan dengan warna-warna yang bercampur tadi yang nggak merata tadi, kita melihatnya juga nggak enak. Itu yang posisi kesederhanaan. Yang penting pesannya tersampaikan. Kembali lagi ke itu. Karena prinsip desain itu adalah pesan yang kita buat dalam sebuah desain grafis bisa tersampaikan. Mungkin kalian pernah dengar berita kemarin Kominfo yang ngucapin selamat pada Pak Jokowi ya. Itu Bapak juga heran. Masa Pak Jokowi ulang tahun dikasih gambar karangan bunga? Itu kan pesannya udah nggak tersampaikan. Itu merupakan salah. Kominfo lagi yang salah ya kan? Dari bidang itu masih bisa salah. Itu yang Bapak heran. Nah, sama juga dengan berita akhir-akhir ini yang kita kena hack. Dah kayak nggak masuk akal, malah hackernya yang ngasih kembali data-datanya. Kita malu sebenarnya, tapi ya udahlah kita balik ke materi aja. Semoga nanti Kominfo kita bisa orang-orang yang berkompeten di bidangnya ya. Kita balik lagi ke desain grafis tadi. Pesannya tersampaikan ya. Baik. Selanjutnya ada kesatuan. Agar sebuah karya grafis memiliki efek yang kuat bagi audiensnya, ia harus mempunyai kesan unity atau kesatuan. Sebagaimana layaknya kita akan berbusana, contohnya sangat bagus, berbusana. Jadi harus satu kesatuan. Ricky, nggak mungkin kan kamu ke sekolah ini cuma pakai seragam doang, tapi nggak pakai baju doang, tapi nggak pakai celana? Nggak mungkin. Nggak mungkin cuma pakai sepatu, nggak pakai baju, nggak pakai celana? Nggak mungkin ya. Jadi ya, betul sekali. Jadi harus pakai baju, pakai celana, pakai sepatu yang bagus, yang rapi, sehingga jadi satu kesatuan. Namanya busana. Seperti itu juga dengan desain. Jadi kita tidak bisa cuma pakai titik doang, cuma pakai persegi doang bentuk-bentuknya. Tapi kita harus satu-satukan sehingga menjadi bentuk yang baru. Begitu juga dengan prinsip dalam membuat logo. Paham ya? Contohnya di sini. Di sebelah kanan ada kotak-kotak bulat, itu misah-misah. Terus gambar sebelah kirinya dah dijadikan satu. Jadi kayak jadi pola baru. Itu merupakan kesatuan. Jadi dalam desain tidak bisa juga kita cuma pakai font aja, tulisan aja, tapi nggak ada objeknya. Nggak bisa juga kita cuma pakai objeknya aja, nggak ada font atau penjelasannya. Bisa aja sih, tapi pesannya lebih sulit tersampaikan. Mungkin kalian kalau lihat desain di banner-banner kadang-kadang juga cuma ada fotonya doang. Maksudnya kita nggak tahu seperti apa, tapi kan kita berpikir. Tapi kan kalau macam seperti promosi calon DPR kan ada gambarnya. Itu merupakan kembali lagi ke tadi.
kita anggapnya breakdown ya. Kita breakdown gambar itulah baliho anggota DPR lah ya. Yang menjadi Pak Boyman ya. Dia sudah terpilih ya, mantap. Ini contohnya seperti itu. Gambar dia sebagai empasis yang ditonjolkan. Nah, pesannya dari tulisan tadi. Tulisan tadi itu kan font apa itu kan terbentuk dari garis, warna dan sebagainya macamnya. Tapi yang menjadi poinnya orang tahu oh itu toh yang nyalon. Pesannya didukung lagi oleh fontnya tadi. Contohnya Pak Boyman Harun, gambarnya dari besar, dari jauh orang tahu. Oh itu Boyman Harun kalau yang udah tahu. Tapi kalau yang belum tahu dia maju lagi lihat ada tulisannya Boyman Harun. Oh jadi dia tahu. Itu namanya Boyman Harun. Itu lebih memperjelas pesan yang disampaikan. Pilihlah saya. Itu kan bagian dari promosinya, pesannya. Itu harus tersampaikan dalam bentuk tulisan. Makanya perlunya kesatuan atau unity. Jadi dari gambar tadi, font tadi, bentuk tadi, mungkin bentuknya bentuk logo partai dan lain sebagainya, jadi satu dalam sebuah desain. Akhirnya pesannya bisa tersampaikan dalam bentuk iklan. Contohnya masuk iklan juga seperti itu, mempromosikan diri untuk dipilih masyarakat. Contohnya contoh aja seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin materi kita. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang Bapak ajari bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.